Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fatwa Karasyam dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar. Yang pertama-tama itu yang harus kita ketahui adalah pengertian teori belajar itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai teori belajar itu. Yang pertama yaitu teori belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru yang telah diprogramkan untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk kurikulum yang berlaku. Yang kedua juga, teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas, dan yang terakhir yaitu teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana seseorang belajar sehingga dapat membantu siswa memahami proses kompleks pembelajaran. Macam-macam teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanisme, teori belajar sibernetik, dan teori belajar kecerdasan ganda. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan atau pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik, jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Adapun prinsip-prinsip teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu, teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi tidak dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, penguatan, yakni apa yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor yang penting dalam belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar di behaviorisme, yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu teori ini memiliki kontribusi nyata untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan elemen yang penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Kedisiplinan dan tanggung jawab juga merupakan karakter manusia yang utama. Dan kekurangannya seringkali dikritik karena tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respon saja, serta tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Teori yang selanjutnya itu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada akal pikiran manusia. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu, yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sering mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini yaitu kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk mengembangkan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan alur pengembangan materi yang telah diberikan. Pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Dan kekurangannya, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan, menggunakan bahasanya sendiri, dampaknya lewat penjelasan yang familiar. Orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali dengan keaktifan murid itu sendiri untuk berusaha memahami. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya adalah dalam aspek ingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Melalui pendekatan ini, semua murid membina sendiri kefahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Dan kekurangannya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Teori belajar yang keempat yaitu teori belajar humanisme. Menurut salah satu ahli, yaitu Ridwan Abdullah Sani, teori belajar humanis menganggap bahwa keberhasilan belajar sendiri terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami
perilaku pelajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mereka dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanisme adalah suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Prinsip-prinsip teori belajar humanisme yaitu belajar yang signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda, dan terjadilah proses belajar. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme yaitu kelebihannya, tumbuhnya kreativitas peserta didik dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. Semakin canggihnya teknologi, ternyata mampu membangun motivasi dalam diri peserta didik untuk belajar, dan semakin maju perkembangan belajarnya. Tugas guru berkurang dengan peserta didik yang melibatkan dirinya dalam proses belajar. Itu juga akan mengurangi tugas guru karena guru hanyalah fasilitator peserta didik. Dan kekurangannya itu, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran guru. Biasanya, tidak memberikan informasi yang lengkap, sehingga peserta didik yang kurang referensi akan kesulitan belajar. Kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Misal, guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi sesuai kelompok. Pasti ada beberapa peserta didik yang mengandalkan temannya dan tidak mau bekerja sama. Pemusatan pikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi. Karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa yang berperan aktif menggali potensi, sehingga peserta didik akan memanfaatkan keadaan yang ada. Yang selanjutnya yang kita akan pelajari yaitu teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori-teori yang sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem belajar informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Adapun prinsip-prinsip dari teori belajar sibernetik. Yang pertama, kita semua bertindak sebagai pengamat. Kedua, sebagai pengamat, kita akan selalu tertanam pada sistem tertentu dan tidak bisa mengklaim pandangan apapun dari luar. Kita hanya mempunyai satu pikiran atau satu tubuh, dan berbagai sejarah hidup yang ada hanyalah untuk diamati. Maka dari itu, pengamatan kita tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita dapat memperhatikan perbedaan apa saja yang ada dan membuat perbedaan terhadap lingkungan ataupun sistem. Pengamat akan merancang berbagai informasi dan menyajikan untuk kita. Informasi muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan juga sistem, melalui komunikasi dan tentunya umpan balik secara konstan. Kita dapat membuat gambaran mengenai dunia dan mengubahnya.
Belajar ditimbulkan dari kebutuhan untuk bertahan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, ataupun fisik, dan lebih memungkinkan kita untuk terus hidup. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihan. Semua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan sesuatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun searah kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kekurangannya, teori sibernetik sebagai teori belajar yang seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Dan yang terakhir yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Setiap orang belajar, pasti pikirannya ikut terlibat di dalam pikiran sehingga ada kecerdasan pada orang tersebut. Ada satu temuan yang memiliki banyak manfaat bagi individu, yaitu bahwa setiap orang memiliki kecerdasan dan tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi setiap orang juga memiliki kecerdasan ganda atau biasa disebut multiple intelligence. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Pada dasarnya, di dalam teori ini dapat menggabungkan potensi-potensi otak bagian kanan dan otak bagian kiri sehingga potensi tersebut dapat berjalan secara optimal. Dalam teori ini juga terdapat 9 jenis kecerdasan dan memiliki komponen inti dan ciri-ciri berdasarkan Gardner. Yang pertama verbal, logikal, visual, bodily, musikal, interpersonal, intrapersonal, natural intelligence, dan existential. Menurut teori kecerdasan ganda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, setiap orang memiliki ke-9 kecerdasan. Hanya saja profil tiap orang mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Yang kedua, orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. 3. Kecerdasan umumnya bekerja bersama dengan cara yang kompleks. Keempat, ada banyak cara untuk menjadi cerdas di semua kategori. Para pakar kecerdasan sebelum Gardner cenderung memberikan tekanan terhadap kecerdasan hanya terbatas pada aspek kognitif, sehingga manusia telah tereduksi menjadi sekedar komponen kognitif. Gardner melakukan hal yang berbeda. Ia memandang manusia tidak hanya sekedar komponen kognitif, namun suatu keseluruhan. Melalui kecerdasan ganda, ia berusaha menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Tidak ada manusia yang sangat cerdas dan tidak cerdas untuk seluruh aspek yang ada pada dirinya. Yang ada adalah ada manusia yang memiliki kecerdasan tinggi pada salah satu kecerdasan yang dimilikinya. Strategi dasar pembelajaran kecerdasan ganda yaitu strategi pembelajaran kecerdasan ganda bertujuan agar semua potensi anak dapat berkembang. Strategi dasar pembelajarannya dapat dimulai dengan membangun atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera atau menghidupkan kerja otak. Memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara
memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Yang ketiga, mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan, yaitu upaya mengembangkan struktur pembelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan manusia. Dan yang terakhir, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai acara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kecerdasan ganda. Kelebihannya, yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan atau kecerdasan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar kecerdasan ganda. Kelebihannya, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pelajar atau pembelajar. Keempat, membuka kesempatan pada si belajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Kekurangannya itu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Antara lain, mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Kedua, bersifat personal atau individual sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk operasional klasikal atau massal. Keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melakukan teori ini dalam praktik di dalam kelas K12 atau juga pembelajaran melibatkan pembelajaran dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.